Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini berjumpa lagi dengan Ustadz Aziz. Kita akan belajar bersama muatan pelajaran IPA ya untuk tematik kelas 5, khususnya pada tema 4, subtema 1, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baik anak-anak, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia, kemudian berikutnya kita belajar tentang sistem pernafasan pada manusia, kemudian pada tema 3 kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, dan yang kita pelajari untuk khususnya kaitannya dengan sistem pada manusia adalah pada tema 4 ini adalah kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia, anak-anak, ditentukan oleh organ peredaran darah di dalam tubuh manusia. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tubuh kita itu ada organ yang sangat penting yang perlu kita jaga, di mana organ itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mengedarkan darah ke seluruh tubuh, yaitu jantung dan pembuluh darah. Darah itu adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh kita. Nah, darah itu dalam mengedarkan dan mengangkut makanan tentunya berada di dalam tempatnya yang dinamakan sebagai pembuluh darah. Sementara dia bisa mengalir dan beredar ke seluruh tubuh, itu karena ada jantung yang bertugas untuk memompa darah tersebut ke seluruh tubuh. Untuk itu, peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia itu terjadi melalui alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Baik, kita pelajari satu persatu. Jantung itu adalah organ tubuh kita yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sementara jantung manusia itu terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Berat jantung orang dewasa itu kurang lebih sekitar 300 gram atau sekitar 3 ons ya. Nah, sementara pada jantung manusia itu sendiri itu terdiri dari 4 ruang, yaitu terdiri dari serambi kanan, kemudian bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Dinding jantung bagian bilik kiri ya, itu mempunyai otot yang lebih tebal daripada dinding jantung bagian serambi. Karena apa? Karena pada bilik kiri itu kerja jantung lebih berat, yaitu dia memompa darah ke seluruh tubuh. Ini posisi jantung kita ada di dalam tubuh kita, di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Yang kedua, organ penting dalam peredaran darah adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini sendiri adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung atau sebaliknya. Sehingga kayak selang anak-anak ya. Jadi dia mengedarkan sebagai tempat untuk mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung atau dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Berdasarkan arah aliran darah, pembuluh darah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri itu adalah pembuluh yang mengalirkan darah yang keluar dari jantung. Itu adalah arteri atau pembuluh nadi. Sementara pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung, karena balik
ke jantung lagi, mata itu dinamakan pembuluh balik atau vena. Perbedaan-perbedaan yang mencolok dari kedua pembuluh darah tersebut adalah sebagai berikut. Kalau pembuluh nadi atau arteri itu tempatnya agak ke dalam, tersembunyi. Sementara pembuluh balik atau vena tempatnya dekat dengan permukaan tubuh. Mungkin nampak kebiru-biruan kalau kita lihat di kulit kita ya, itu adalah pembuluh vena. Yang kedua adalah dinding pembuluh tebal, kalau pembuluh nadi kuat dan elastis. Sementara kalau pembuluh balik atau vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, aliran darah berasal dari jantung. Kalau pembuluh nadi, dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau pembuluh balik, darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Itu melewati pembuluh balik. Sementara yang keempat, pembuluh nadi itu denyutnya lebih terasa. Sementara kalau pembuluh balik, denyutnya tidak terasa. Perbedaan yang kelima, kalau pembuluh nadi itu jika terjadi luka, darah akan memancar. Sementara kalau pada pembuluh vena atau pembuluh balik, jika terjadi luka, darahnya tidak memancar, tapi menetes. Sementara perbedaan yang lain adalah pada pembuluh nadi itu membawa darah yang mengandung oksigen, ya. Sementara pada pembuluh balik itu membawa darah yang mengandung karbon dioksida, ya, baik itu dari seluruh tubuh ataupun dari jantung menuju ke paru-paru, itu adalah menuju ke jantung itu adalah pembuluh balik. Ini gambaran jantung kita. Ini adalah tubuh kita bagian atas, ini tubuh kita bagian bawah, dan ini adalah paru-paru. Baik, cara kerja jantung sebagaimana kita lihat dalam gambar ini diilustrasikan sebagai berikut. Jadi darah dari seluruh tubuh masuk menuju ke jantung. Ini dari seluruh tubuh bagian bawah ataupun seluruh tubuh bagian atas masuk menuju jantung, yaitu masuk ke melalui serambi kanan. Kemudian melewati katup jantung, masuk ke bilik kanan. Ini darah dari seluruh tubuh, darahnya masih kaya akan karbon dioksida, banyak karbon dioksidanya, menuju ke jantung, melewati bilik kanan, kemudian ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah dibawa menuju ke paru-paru. Ini paru-paru, ini paru-paru. Kemudian di paru-paru, di sini terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, sehingga setelah melewati paru-paru, darahnya dibersihkan, ini sudah menjadi darah yang bersih, darah yang kaya akan oksigen, yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, darah dari paru-paru ini dibawa menuju ke jantung, ke bagian serambi kiri. Darah dari serambi kiri tentunya masih kaya akan oksigen ini dibawa menuju ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri, darah yang kaya oksigen ini dipompa, diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk itu di awal tadi saya sampaikan bahwa bilik kiri ini lebih kuat dan lebih tebal otot-ototnya. Karena tugasnya cukup berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara kalau di sini bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Kalau serambi kanan ke serambi kiri cuma meneruskan darah dari bagian tersebut menuju ke bilik kanan ataupun bilik kiri. Nah, di sini ada yang dinamakan atau ada istilah peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, itu darahnya mengalir dari sini. Dari jantung menuju ke paru-paru, kembali ke jantung lagi. Jantung
menuju paru-paru, kembali ke jantung lagi. Ini adalah peredaran darah kecil. Yaitu beredarnya tidak jauh ya dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung. Sementara ada istilah juga peredaran darah besar karena alirannya panjang, yaitu mulai jantung, ini khususnya dari bilik kiri, ke seluruh tubuh, baik itu tubuh bagian atas, ya menuju ke jantung lagi. Atau dari bilik kiri ini, jantung, seluruh tubuh, bagian bawah, kembali lagi ke jantung lagi. Ini dinamakan peredaran darah besar. Ya, sehingga di sini kalau dalam bentuk angka, kalau peredaran darah kecil adalah dari nomor 1 menuju ke 2, menuju ke 3, balik lagi menuju ke 4 ke jantung. Jantung, paru-paru, jantung. Sementara kalau peredaran darah besar, kalau diangkakan ini dari 5, ya, dari 5 menuju ke 6, menuju ke 7, ke 9, ke 11. Ya, sama juga dengan ini ya. 5 menuju ke 6, menuju ke 8, menuju ke 10, menuju ke 11. Jadi darah dari jantung, kemudian seluruh tubuh bagian atas, kembali lagi ke jantung. Jantung seluruh tubuh, ya seluruh tubuh bagian bawah, kembali lagi ke jantung. Itu adalah peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh menuju ke jantung kembali. Aliran darah tersebut itu melalui pembuluh darah, ya, cabang pembuluh nadi dan cabang pembuluh balik yang terkecil dihubungkan oleh pembuluh kapiler atau pembuluh nadi yang paling kecil itu namanya pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus dan berdinding tipis. Kalau pembuluh nadi yang terbesar ini dari bilik kiri, ini besar ya, ini dinamakan aorta ya, dinamakan aorta. Kalau yang terkecil namanya kapiler. Nah, proses peredaran darahnya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yaitu peredaran darah manusia itu dinamakan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Sementara berdasarkan jalur panjang pendek yang ditempuh, peredaran darah ada yang dinamakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kalau peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ini menuju ke paru-paru, ini di angka 8 ini menuju ke jantung lagi. Sementara kalau peredaran darah besar itu peredaran darah dari jantung mulai dari 4 ini menuju ke seluruh tubuh, ke 6, ke 7, ke 5, menuju ke jantung kembali. Jantung ke seluruh tubuh, atas 4, 9, dan 1 kembali ke jantung lagi. Jantung, seluruh tubuh jantung adalah peredaran darah besar. Keadaan jantung saat memompa darah atau berkontraksi, dia akan menguncup karena dia berkontraksi. Sedang saat tidak memompa darah, berelaksasi, dia akan mengembang. Nah, cara kerja jantung. Nah, jika kedua serambi jantung mengembang, maka darah dari pembuluh balik akan masuk ke serambi. Ya, akan masuk ke serambi. Jika kedua serambinya menguncup, ini kalau serambinya menguncup dan biliknya mengembang, biliknya membesar, maka darah serambi masuk ke bilik, memasukkan darah kan seperti itu. Jika kedua biliknya menguncup, ketika biliknya menguncup ini, maka darah keluar dari bilik, dari jantung menuju ke pembuluh nadi. Darah dari bilik kanan mengalir ke pembuluh nadi, paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri mengalir ke pembuluh aorta. Ya, dari bilik kiri ke pembuluh aorta ini untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, prosesnya seperti ini. Ya, jadi setiap saat, setiap detik, setiap waktu tidak berhenti jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh dengan proses bagaimana yang tadi sudah saya jelaskan.
Jantung yang berkontraksi dan berelaksasi itu menimbulkan denyut jantung dan juga denyut nadi. Denyut nadi dapat dirasakan pada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti di pergelangan tangan atau di dekat leher kita ini. Pada anak-anak, jumlah denyut nadi berkisar antara 90 sampai 100 denyut per menit. Sedang pada orang dewasa, itu jumlah nadinya berkisar 70 sampai 80 denyut per menit. Jadi, jika seseorang banyak melakukan aktivitas fisik, itu bahkan jantungnya dapat berdenyut sampai 3 kali lipat. Berolahraga, apalagi jarang-jarang berolahraga, terus berolahraga, apalagi olahraganya cukup keras, itu ya dihindari. Karena ini denyutnya ketika beraktivitas fisik 3 kalinya lipat. Para dokter memeriksa aktivitas denyut jantung itu dengan menggunakan alat yang dinamakan elektrokardiogram. Dan grafik hasil pencatatannya itu jantung dengan menggunakan elektrokardiogram itu dinamakan elektrokardiogram. Baik, anak-anak, demikian saya kira penjelasan dari saya. Untuk tugasnya akan kami share di Google Classroom ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.